Yang saya hormati dan kita banggakan Bapak RT 24 dan RT 15. Yang saya hormati dan kita banggakan Bapak-bapak para pengurus Masjid Al-Amin beserta seluruh petugas syara dan para jemaahnya, hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang berkesempatan hadir pada malam yang mulia ini, semuanya yang saya muliakan, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia dan pengurus Masjid Al-Amin yang mengundang saya untuk menghadiri acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang kita adakan pada malam hari ini di masjid yang kita cintai, sekaligus memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan ceramah agama dalam rangka juga peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang kita adakan pada malam hari ini di masjid kita yang megah ini. Mudah-mudahan waktu yang diberikan ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya mudah-mudahan bisa menyampaikan mau'izah hasanah atau ceramah agama sesuai dengan permintaan panitia, namun mohon maaf tentunya sesuai dengan kemampuan saya. Dan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, terutama kepada tuan-tuan guru kita yang hadir, mudah-mudahan berkenan mendengar, menyimak dan memperhatikan apa-apa yang dapat saya sampaikan nanti, sehingga apa-apa yang disampaikan ada manfaatnya, terutama manfaat dalam kehidupan kita di dunia ini, dan juga mudah-mudahan menjadi bekal untuk hidup kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita wajib mengimani dengan seyakin-yakinnya. Sekali-kali jangan ada keraguan-keraguan di dalam hati kita bahwasanya agama Islam yang kita anut ini adalah agama yang benar dan mulia, yang bertuhan kepada Allah, bernabikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sebagai utusan Allah yang membawa risalah agama kepada umat. Maka yang pertama, mengawali ceramah saya pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan ucapan seorang sahabat, yaitu Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali pernah berkata, dinakum dinakum. Kalau bahasa kitanya, agama kamu, agama kamu. Kalau orang belajar ilmu nahwu boleh itu iratnya jadi maf'ul bih fi'il fa'il dua, ayo. Ya. Kalau fi'il fa'il dua mungkin boleh ditakdirkan ihfazu, jagalah olehmu akan agama kamu. Ya. Ini kalau paham aja boleh jadi uang ya. Namun bisa dipaham dengan bahasa yang pendek. Untuk apa panjang-panjangan kayak itu? Kadang-kadang terbukti dalam kehidupan kita, Pak Imam nanya dengan kaum, masjid hidup ada. Ya tidak menyebutkan lampu masjid, tapi kalau itu dipaham memang lampu, tidak disebutkan lampu tidak apa-apa. Ada salah juga kalau itu. Artinya hiduplah lampu masjid. Itu kalau orang belajar balaghah namanya hadis. Ada tamu kita dari Jambi datang ke rumah kita, nanya sudah sembahyang kan? Katanya sudah. Dimana sembahyang? Di jalan. Itu artinya sembahyang di masjid yang ada di jalan. Karena usah diprotes itu. Itu benar dan ilmunya ada. Kan kalau orang kadang ngaji mubalaghah yang protes sama sembahyang di jalan kumpul mobil, itu sembahyang di masjid yang ada di jalan. Ada cerita santri kalau itu sudah, ya sorry. Ada santri berobat datang ke dokter, cuman tidak tahu dokter itu siapa. Rupanya dokter itu mantan santri dan ahli dalam ilmu balaghah. Jadi kata dokter, apa? Sakit gigi aja dokter. Lalu santri ini bilang, lain gigi sakit pokoknya, yang sakit gusi ya. Ujar santri ini, rupanya dokter itu mantan santri, ahli dalam ilmu balaghah. Lalu kata dokter itu, ya, zikrul min apa namanya, min itlaqil mahal wa iradatil hal. Yang disebut adalah tempat, tapi yang dikehendaki adalah keadaan. Sama masak apa, jarang orang bilang masak beras, masak nasi, orang bilang ya badan yang dimasak beras. Nah itu benar lah, cakap orang kalau salah. Ya. Ya kalau kita bercakap ini, takkanlah pohon. Cakap kalau ofis saya kalau akan dikenal orang pemanggil ini paling mudah diketahui siapa yang pemanggil. Mohon maaf, alim tadinya orang ketahuan di tafsir. Ya. Dulu waktu almarhum ayah masih hidup, Kiai Subki Al-Masyadi dari Jawa Tengah masih hidup juga. Mula-mula sekali beliau datang ke kami, singgahnya di jalan Pangliputung, rumah orang kita di situ. Mungkin masih
keluarga Ustaz Abdul Manan yang di Pekalburi. Itu pertemuan dua kiai itu, ayah dengan Kiai Sukir, lama gak ada yang mulai cakapnya, gak ada yang mulai nak bercakap dulu itu gak ada. Itu orang hebat, ya. Beberapa jam gak ada yang mulai bercakap dua itu mantap. Kata guru-guru kita, saya dengar kabar yang akhirnya yang memulai ayah mulai. Cakap nih mudah diketahui orang. Maka kata Sayyidina Ali, aku kalau ketemu dengan orang itu langsung bercakap, aku tahu siapa orang. Itu namanya takalam torat, bercakap atau niscaya kau akan dikenal. Tapi kata Sayyidina Ali, kalau orang saya ketemu dengan orang tidak bercakap, paling kurang 24 jam sehari semalam, aku baru bisa mengetahui siapa sosok orang itu. Nah, aturannya ya cakapnya hati-hati. Ya. Apa yang dilakukan apa hadisnya? Salamatul insan ihibjil lisannya. Selamatnya manusia itu tergantung dia menjaga lidahnya. Di dalam kitab Marjal Bunyah ada disebutkan ihfaz lisanak wasta'is min syarrihi fa innal lisan huwal aduwwu zabih. Jagalah lidah dan berhati-hatilah dengan kejahatannya. Nah, lidahnya ada kejahatannya. Jaga lidahmu dan berhati-hatilah dengan kejahatannya. Mohon maaf ya, Allah mohon sehat. Jagalah lidahmu dan berhati-hatilah dengan kejahatannya. Fa innal lisan huwal aduwwu zabih. Lidah itu adalah musuh yang bisa nyembelih batang lehermu sendiri. Ini kata Nabi yang al-bala wa qalul bil maqrib. Bala itu diwakilkan Tuhan dengan ucapan. Kamil maqabir hati lisan. Berapa banyak orang yang di dalam kubur itu terbunuh oleh lidahnya sendiri. Saya tidak nyebut di kampungnya ada, di daerah kita dalam keinginan tahun yang lewat. Sepatah cuma cakapnya hilang nyawa. Nampur orang berkendaraan, tahu kamu jalan tidak? Sekali berkulingnya membawa parah. Hilang nyawa bertiga, satu yang bisa lain lagi. Cuman bahasa tahu kamu sejarah. Nih, bahayanya lidahnya. Makanya dalam riwayat Sayyidina Abu Bakar pernah beliau mengganjalkan batu di mulutnya. Batu ditaruh di mulut, ditanya orang, tanya sahabat, kenapa wahai Khalifah ganjalkan batu di mulut? Kata beliau, aku mencegah jangan sampai lidahmu bercakap yang tidak ada manfaatnya. Sayyidina Abu Bakar sendiri anggap wajar yang mengganti Rasulullah seperti itu. Taruh batunya di mulut, diganjali agar tidak berbicara dengan pembicaraan yang tidak ada manfaatnya, baik manfaat dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Al-Imam Auza'i memberikan tanda
mukmin yukillul kalam wa yusirul amal. Orang beriman itu cakapnya tidak banyak tapi amalnya banyak. Itu orang beriman. Sebaliknya wal munafik yukillul amal wa yusirul kalam. Yuksirul kalam wa yukillul amal. Pandir banyak tapi amalnya tidak ada. Ya. Maka kata Syekh Nawawi Banten, kata beliau laisa bisukut fatal. Kalau kita selalu berdiam diri tidak ada kekhawatiran. Jadi bala lidah ini bapak-bapak ibu bukan zahir saja bisa menyebabkan dia terbunuh tidak. Bahkan bala mulut ini lidah ini bisa sampai kena bala batin bisa. Dengan sepatah cakap bisa habis amal kita pahalanya. Ya. Satu patah bahasa saja bisa membunuh diri sendiri dan bisa menghanguskan amal kita. Itu mungkin aku turut anaknya ke situ dari kan, hati-hati lah. Padahal besar pahalanya sudah kok, sayang nafsunya kan. Ya, nyapu ibu-ibu di hadapan rumah pagi-pagi, muak. Kalau bisa jangan membunyi lah ibu-ibu lah. Saya ada dengar pernah baca Pak hadis tentang perkataan ulama ada tahu. Coba man qalaha dhahika syaitan. Siapa yang berkata-kata muak tertawa kita diijiki syaitan. Jadi kalau muak bagus jangan berbunyi, tutup mulut. Kalau kalian ditutup bisa berbunyi. Nah, ibu-ibu nyapu depan rumah sambil muak ditegur oleh tetangga sebelah, nampak ngantuk kalian, ngantuk ya malam tadi waktu mulai kedua sampai 10 hari sembahyang di orang pandir nih. Dan cakap kita kalau menghanguskan amal itu ya. Tapi syaitan dia tiup-tiupnya rugi kalau ketahuan orang. Al-Imam Sufyan Tsauri beliau pernah bersama muridnya mengunjungi orang yang baru balik dari haji, murid dari Makkah, Imam Sufyan Tsauri. Dan itu bukan sekedar ada bapak-bapak, memang ada anjurannya. Biasalah kita kalau orang balik dari Makkah sunat kita kunjungi dia, kita doa tuh. Pertama ucapkan salam, salami dia, minta supaya dia memintakan kepada Allah atas ampunan dosa kita. Urusan kita tasbih kan, baju jam-jam dia Tuhan. Suruh itu kunjungi orang yang pulang dari haji. Sekalinya yang naik haji itu bercakap dengan dirinya. Kata yang ayahnya, kata lakinya, bahasa belajar yang alih membahasakan bahasa Indonesia. Umamunya surungi tamu kita nih. Tapi talamnya jangan haji kita yang pertama, haji kita yang kedua. Berarti mengatakan sudah naik haji walalik. Kata Imam Sufyan Tsauri, ya miskin, wahai orang yang miskin, cakapmu yang sekali itu habis pahala haji kau 2 kali dari pahalanya. Tapi mohon maaf yang naik 2 kali haji jangan tersinggung. Ada kayak itu kita bisa ditahan nih. Imam Sufyan Tsauri katakan barangkali beliau tahu mungkin. Sehingga cuma cakap habis pahala haji. Padahal haji itu al-hajjul mabrur, laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Man hajja hadzal lail kharaja min dzunubihi yawma waladahu ummuh.
nyaman di Makkah ya, nyaman di Makkah, ketika lagi boleh hendak dia di Makkah, padahal takut dilawan kedua tanggal berkomunikasi hari-hari itu aja sampai sekali sampai di kampung yang diceritakan apa hendak dia di Makkah, yang tahu dustainya kan. Ini beda kau nih. Kisah apa maka kisah cakapnya ya. Yo, mudah-mudahan kita bisa menggunakan nikmat lidah yang sangat berkah ya. Kalau kita gunakan makanya pahalanya. Contoh ya, salah satu amal ibadah yang besar pahalanya dengan alat fasilitas lisan apa ya? Baca Quran dulu. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sepaling baik kamu kata Nabi orang yang belajar Quran dan mengajarkan Quran. Itu belajar dan mengajarkan Quran pakai lisan tidak? Pakai lidah tidak? Pakai lidah. Wa afdalu ibadati ummati qira'atul Quran. Paling afdal ibadah umatku kata Nabi membaca Al-Qur'an. Alhamdulillah juga pakai lidah. Man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa baca salawat sekali, Allah Ta'ala akan memberikan rahmat dengannya 10 kali. Juga pakai lisan. Man qala la ilaha illallah wa man daha hudimat lahu arba'atu ala bizabbi minal kabair. Siapa yang membaca la ilaha illallah sekali dipanjangkannya la dipanjangkannya huruf la-nya itu dilebur Tuhan sekali baca la ilaha illallah 4.000 dosa. 3 kali berarti berapa? 3 kali 4 berapa? 13 kurang 1. 13 kurang 1. Tidak apa-apa, 12 bujur, 13 bujur juga, tapi kurang 1. Ada tukang talqin salah talqin, tapi tukang talqin tidak mau ngalah ya. Pakai bahasa Indonesia. Wahai Fulan, wahai Fulan bin Fulana, apabila datang kepadamu 3 orang malaikat yang memayungi 3 duel, Ustaz 2 lah Ustaz ya. Ustaz yang kalah, maka yang satunya palsu ya. Itu kan? Amun datang 3 orang malaikat duel kawan, tiba pemilu kawan kayak kata nomor 3. Duel kawan biasanya 2 ada Ustaznya, maka yang satunya palsu. Tidak mau kalah. Sekali baca 4.000 dosa besar dihapus Tuhan. Pakai apa kita baca? La ilaha illallah. Pakai lidah. Qalu wa illam yakun syai'un minal kabair qala yughfaru li ahlihi wa li jirani. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang membaca itu tidak ada dosa besar ya Rasulullah, apa balasannya? Tadi kan siapa baca sekali 4.000 dosa besar dihapus Tuhan. Sekarang kata sahabat, kalau yang membaca itu tidak ada dosa bagaimana? Maka kata Nabi, diampuni Tuhan dosa keluarganya dan tetangga-tetangganya. Alhamdulillah, bersyukur kalau bertetangga dengan orang ahli zikir. Dapat kepercikannya kita. Ya. Kata Ustaz Umar Hussein guru kita,
Karena Ramadan disebut tiga. Pertama, para masjid yang masuk yang jemaah. Yang kedua, apa dia ketinggalan lagi? Para masjid. Dengan yang kedua ini lawan para tidak memang buruk. Para tuan guru mungkin barangkali sebaiknya ya. Lidah kalau bisa memanfaatkan lidah, berapa banyak pahala yang timbul dari lidah itu. Ceramah kan sudah ada. Alhamdulillah nih. Mantu ceramah ini pulang resiko lidah juga. Kalau salah yang disampaikan ini apalagi soal hukum, paham? Ya. Mandana ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Kata Nabi, siapa yang mengajak orang ke jalan petunjuk, bawa-bawa ceramah amal ma'ruf nahi munkar. Yo. Siapa yang mengajak orang ke jalan petunjuk, kana lahu minal ajri. Pertama, yang ajak itu dapat pahala. Setelah itu ditambah lagi pahala orang yang ikut. Tambah pula pahalanya. Lalu yang diajak ada merasa kecewa mungkin. Kenapa? Berarti pahala kita habis diambil panitia umpamanya. Habis diambil ustaz. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Orang yang ikut sedikit pun pahalanya tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini rahman rahimnya Tuhan kepada hamba. Jaganya kan. Amun panitia yang mengajak ini pahalanya banyak pun sebilang-bilang yang ikut, mestinya pahala kita kurang. Oh, ternyata sedikit pun tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita awal menggunakan lidah kita yang baik-baik ya. Jangan sampai sembarangan panggil, jangan. Ya orang Banjar bila banyak untuk rusak rumah ada. Amun banyak untuk rusak. Bila banyak panggil. Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, yang bunayya mana tinta al-sukti maktu fa innal kalam idza kana min fiddatin kana sukutu min zahabin. Kata Luqmanul Hakim, wahai anak sayangku, wahai anakku sayang, engkau tidak akan menyesal sama sekali apabila kau berdiam diri. Nah, kalau ada nyesal ya banyak berdiam aja. Kalau ada nyasal ya aku panggil. Kebanyakan jarang bilang nyasal ya aku diam. Kamu tidak akan menyesal apabila kamu berdiam diri. Fa'innal kalama idza kana min fiddatin. Andai kata kamu berkata-kata itu nilainya perak, kana sukutu min zahabin, maka engkau berdiam itu nilainya emas. Bagus emas atau bagus perak? Bagus emas. Artinya kalau kita berkata-kata ada nilai pahala, nilai ibadah di dalamnya, itu bagaikan perak. Sementara kita diam daripada berbicara yang dilarang, yang kotor, yang keji, yang dilarang oleh agama, memfitnah, menghibah, ma'adu domba. Berhenti kita, diam kita daripada berbicara yang haram. Itu kata Luqmanul Hakim bagaikan emas. Berarti mantap diam daripada bercakap. Aku nak mencari anak Islam mungkin oh aku terpanggil binatang dari dia. Memanggil singkat-singkat kalian. Jagalah agamamu, jagalah agamamu. Itu kalau kita ada acara Ustaz pimpin apa ya Ustaz Al-Fatihah, itu bukan itu. Artinya apa? Baca oleh Mubarakah, ya. Baca oleh Mubarakah, ya.
Kami akhirnya kampung kami Tuan Guru dari Saleh namanya, beliau alumni dari Mekah. Ya. Beliau alumni dari Mekah. Saya dulu halusan kan. Kalau hari Jumat ini sering beliau sampaikan, imbas sembahyang dia sedikit kada usah lagi membaca Al-Fatihah. Barangkali itu, karena ada hadis kan, dapat pahala yang duduk sebelum merubah kaki dari tasyahud awal dan sebelum bermandi. Barangkali bisa itu. Tapi mohon maaf karena nyalakan Al-Fatihah. Cuma beliau itu alim. Itu kalian ada juga Ustaz yang ada ke saya dalam kalau di imam beliau ada langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung alhamdulillah masyaallah. Barangkali dia itu supaya yakin pahala yang dapat 9 orang berimam dapat. Tapi mohon maaf sekali lagi kalau nyalakan yang Al-Fatihah. Karena itu termasuk pembantu walaupun tapi bagiannya lebih akhirat. Di dalam kitab ini bahkan qabla ayat al-kalam ya sebelum Quran mungkin tapi saya tidak mungkin cuma ya kembali ya. Jadi kata Sayyidina Ali, jagalah agamamu, jaga agamamu. Apa agama kita? Agama ya Allah, mudah-mudahan kami mati sampai kita dalam keadaan Islam. Yusuf adalah nama Nabi yang 25 Yusuf. Ada ya? Ada. Ibrahim ada ya? Kalau Nabi atau Rasul itu titel mereka apa? Ya. Kalau dapat jawab santri. Ini minyak wangi ini namanya Sandarus. Sandarus ini kalau di Mekah saya beli besar itu harganya 75 rial. Tapi kalau di sini anak pesantren Al-Baqiyah besar kalau mau cari minyak wangi datang ke toko Pak Haji Indra di depan masjid aku, dia nanya minyak wangi Ustaz Anwar ya? Mungkin ketahuan siapa atau aku lalu pakai ini, sehingga namanya juga tahu. Namanya Sandarus, Surati Sandarus. Ini segini harganya lebih 100.000. Ada duit nggak? Tapi ada nggak buat duit? Ada duit. Ada. Lu masih mampu tadi bukan ceramah di mana-mana. Kalau nanti tinggalnya, kalau dapat sedes. Alaihi salam. Oh itu alaihi salam. Lain kayaknya yang aku maksud. Apa yang lain? Rasul. Oh Rasul itu urusan ini. Ya yang lain ibu-ibu apa? Ibu-ibu anda kepiawani. Kalau dalam kitab Marakil Kuliah, kalau laki-laki yang wangi itu sunat jangan berwarna, tapi baunya harus kalau laki-laki. Kalau perempuan minyak wanginya sunat pakai warna, tapi baunya jangan harus kayak laki-laki. Ini kan ada warna ada apa-apa lah ibu. Yo, kalau Rasul Nabi apa? Ulil Azmi itu adanya beberapa orang. Gongkan boleh jawab semuanya boleh. Yang para Rasul, para Nabi itu dia terjaga daripada maksiat, disebut dengan maksum. Disebut dengan maksum, orang yang dipelihara Tuhan. Dipelihara Tuhan apa? Daripada berbuat maksiat. Rasul itu tidak mau maksiat, apalagi imannya sampai hilang. Jauh. Di bawah Rasul sahabat. Kalau sahabat apa ya? Mahfuz, dijaga Tuhan juga, tapi tinggian maksud dari mahfuz. Kalau mahfuz, wali-wali, sahabat mahfuz, mereka bisa berbuat dosa, tapi cepat kebaliknya, cepat bertaubatnya.
lakas ditegur Tuhan. Itu namanya mampus. Ada seorang wali namanya Imam Syibli. Imam Syibli ini berdakwah di satu kampung karena usir orang. Beliau kadang-kadang melarikan diri dari kampung itu, meninggalkan umat Rasulullah. Beliau pulang di tengah jalan, beliau istirahat, nyandar di pokok kayu. Nyandar di pohon kayu, tapi karena orang wali ya, suara kayu itu berpandir. Imam Syibli tahu. Kata kayu itu bercakap, ya Syibli, wahai Syibli, kun misli, jadilah kau, kata kayu, kayak aku. Ini kayu bercakap nih, orang wali bisa paham. Kata kayu, wahai Syibli, jadilah kau seperti aku. Macam mana saya ini, kata kayu, saya nih walaupun buah saya dilempar orang, tapi tetap saya perbolehkan dia makan buah saya. Bagaimanapun kau dihina orang, dicaci maki orang, dizalimi orang, kau harus memberikan kebaikan kepada umat. Artinya bersabar, balik lagi berdakwah. Nah itu. Tapi Imam Syibli balik pulang nanya, wahai kayu, kenapa kau ujung-ujungnya kau ditambang orang, pula orang kayu api? Kata kayu bercakap lagi, wahai Syibli, kau jangan cari yang tidak baik, cari yang baik. Selesai. Rasul itu dijaga Tuhan dari berbuat maksiat, jauh sampai bilang iman jauh. Tapi walaupun seperti itu, Nabiullah Ibrahim tetap berdoa Tuhan supaya mati dalam keadaan wajibni wa baniya an na'budal asnam. Itu doa artinya minta jagakan supaya jangan sampai hilang iman. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku daripada menyembah berhala. Padahal itu tidak mungkin terjadi, tapi karena pentingnya, besarnya urusan iman, Rasul yang pasti iman yang terjaga tetap berdoa supaya kita mati dalam keadaan beriman. Yo, banyak-banyak doa. Allahumma, apa aja imam biasa berdoa, Allahumma, apa aja doakan kedua itu. Allahumma qim alaina bi husnil khatimah wala tahtim alaina bi su'il khatimah. Nah, itu. Ya. Nabiullah Yusuf pun begitu juga, wa tawaffani muslimah. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan beragama Islam. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri dilihat oleh murid-muridnya Muhammad bin Yusuf rahimahullah ta'ala, melihat gurunya Imam Sufyan Ats-Tsauri semalaman Imam Sufyan Ats-Tsauri itu menangis. Lalu muridnya Imam Muhammad bin Yusuf bertanya, ya Ustadz, abuka hadza ala zambi, wahai guruku, guru nangis gara-gara teringat dosa. Kata Imam Muhammad, murid Imam Sufyan Ats-Tsauri, melihat gurunya semalaman suntuk nangis. Ini wali besar Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Kata Syekh Nuruddin Marbut dari Kalimantan, beliau itu digelari Sauri. Sauri itu suatu dan namanya sapi. Nama Sidin Sufyan, digelari Sauri. Kenapa Sauri itu sapi? Karena Sidin kuat nyamper kurang sapi. Ngapa nyamper kurang sapi? Orang melangkah kagak pakai aturan. Masuk ke masjid kan mestinya kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Masuk ke rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri. Masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Masang sandal kaki kanan, pasang sandal kaki kanan, tapi keluar kaki kiri. Kata ulama fikih, kalau kebetulan di luar masjid langsung sandal, berjejak dulu di atas, di atas sandal, masang sandal pakai kaki kanan. Ada orang yang tidak beraturan, beliau katakan sapi
sapi, makanya beliau digelari Sufyan As-Tsauri. Yang kadang-kadang orang itu katanya melangkah sapi. Kita nih kalau ada cakap sedikit-dikit kita bisa gelar kawan, ya. Ada lagi wali besar namanya Imam Hatim. Hatim bergelar Al-Asam. Asam itu artinya kulit, padahal beliau kada kulit. Kenapa maka digelari Al-Asam? Karena pada waktu beliau berjualan, rupanya Imam Hatim Asam itu dagang. Sekalinya ada perempuan datang mau belanja. Entah kenapa pas kebetulan nanya harga barang, kata perempuan itu pas nanya barang berapa ini, tak kantuk perempuan itu rumah Imam Hatim. Maka nyaring kantungnya. Aduh malunya di dalam kitab Syarah Sulamul Taufik, ya. Di dalam kitab Syarah Sulamul Taufik itu ada ceritanya sampai kuning muka perempuan itu saking malunya. Ngapa? Bepatir, bekantut di hadapan ulama besar. Imam Hatim Al-Asam perempuan ini tahu beliau bahwa perempuan ini malu, lalu beliau pura-pura tidak mendengar. Dengan cara apa beliau berpura-pura tidak mendengar? Kata beliau, kau nanya apa lagi? Padahal tak tahu kan? Anu guru ini berapa? Apanya? Sampai 3 kali perempuan itu nanya. Berarti kata perempuan guru ditulis dan dengar Quran dari Alhamdulillah. Sejak itulah Imam Hatim digelari dengan Al-Asam. Tapi luar biasa dengan akhlak yang sebegitu, membuat perempuan itu tidak malu. Allah Ta'ala curahkan ilmu laduni lebat lebih lebat daripada hujan yang lebat. Luar biasa. Alhamdulillah. Nah, ini ilmu agama bisa itu. Kalau ilmu lain kan ingat ya dulunya bisa gara-gara ada dengan guru langsung dapat ilmu, dapat ijazah. Ada hal di pondok ditakuni jadi apa? Jadi maf'ul bih. Padahal jadi fa'il. Jadi apa? Mudhaf ilaih. Padahal di Banjar itu ada kiai punya pesantren, nama kiainya mudhaf ilaih. Tapi nama aslinya lain itu. Cuman yang terkenal mudhaf ilaih terkenal. Mudhaf ilaih itu kalau belajar nahwu termasuk ya yang kalimat yang dibaca khobar itu. Termasuk bab mahmudhatil asma'il. Aduh. Asal ditanya sama guru waktu belajar, jadi apa nih? Mudhaf ilaih. Ditanya lagi, jadi apa nih? Mudhaf ilaih. Dan tahu fa'il dari maf'ul bih, dan tahu naibul fa'il, mudhaf ilaih terus. Akhirnya kawan di pondok manggilnya mudhaf ilaih. Tapi barokah takzim dengan guru, ternyata keluar dari pondok alim orangnya dan bisa membangun pesantren. Padahal di pondok mana tapi bisa. Nih kalau ilmu agama dia bisa gitu. Mohon maaf Pak, kepintaran dalam agama akan menjadi kalau agama. Ya. Dalam taklim sudah diajarkan al-adab fawqal ilmi. Apa artinya? Adab itu lebih tinggi. Adab itu di atas daripada ilmu. Kalau saya duduk di kursi ini bahasanya apa? Ana ajlisu alal kursi. Saya duduk di atas kursi. Ala itu pemakaian ala di atas pantat saya dengan kursi ini nempel. Tapi kalau mau kalian nempel, mau pas sama aja. Di atas langit tidak mau, ala sama ada maunya. Berarti adab itu jauh tingginya daripada ilmu. Daripada ilmu. Ya. Ada ulama mengatakan at-ta'ah khairun, inna ta'ata khairun min imtithalil amri. Taat itu lebih baik daripada junjung tinggi perintah. Kata guru, ini Abdurrahman lampu kita aja, ya tangga ada. Kata guru jejak belakang, perintah guru
guru. Tapi taat lebih baik daripada menjunjung perintah. Jangan dijajak mau guru tuh, cari tangga atau cari kawan. Dah aja, ustadz yang nyuruh jejak. Ini kadang belajar taklim, belum taklim deh. Ya, masuk sini kata ustadz. Karena tuan guru banyak, udah biar kita kada taat, biar kita tidak taat, tapi karena apa namanya, kita menjaga sopan santun kita. Nah, al-adab khairun min intibabil awamir wal nawahi. Memiliki bahasanya adab itu lebih baik daripada menjunjung perintah. Ya. Jadi Imam Sufyan Tsauri tadi ditanya oleh muridnya, guru nangis teringat dosa. Lalu beliau tatkala ditanya muridnya masalah dosa, Imam Sufyan Tsauri ngambil timnah, pahamalah timnah, ngambil timnah itu semacam tangkai padi yang sudah kering. Kalau ditimbang berat apa ringan? Ya tangkai padi itu yang basah aja ringan, apalagi yang kering. Beliau ambil timnah, beliau berkata, "Azzabu 'ala Allah ahwanu min hada." Dosa kata beliau kepada Allah lebih ringan daripada tangkai padi. Artinya sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh hamba, kalau minta ampun kepada Allah, Allah mengampuninya lebih ringan daripada tangkai padi. Maka orang beriman tidak boleh putus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Tuhan Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Dari lapisan bumi yang paling bawah sampai lapisan langit yang paling atas numpuk dosa kita. Kalau kita minta ampun, minta maaf kepada Allah, pasti maafin Allah Ta'ala. Lau akhtakum hatta tablugha fatayakum as-sama sumatu lataballahu alaikum. Andai kata kamu kata Nabi melakukan dosa hingga dosamu menjulang sampai atas langit banyaknya, kemudian kamu bertaubat, maka Allah pasti akan menerima taubatmu. Alhamdulillah. Jadi artinya cerita ini Imam Sufyan Tsauri nangis bukan gara-gara dosa. Lalu apa sebabnya? Wa innama akhsha ayyaslubaniyal Islam. Yang aku takutkan kata Imam Sufyan Tsauri, aku mati nanti dicabut imanku. Itu yang aku takutkan, yang membuat aku nangis semalaman ini. Aku orang wali padahal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga iman kita, ya, dengan barokah Rasulullah, dengan barokah para wali-wali kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jagakan iman kita. Amin ya Rabbal. Pelihara kata Sayyidina Ali Imam, Fa'inna sayyi'ata fihi khairun minal hasanati bilaih. Jaga agamamu, agama Islam yang Allah anugerahkan itu, jaga kata Sayyidina Ali. Kenapa? Karena bahwasanya kejahatan yang dilakukan oleh orang Islam itu dibanding kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir, masih bagus kejahatan yang dilakukan orang Islam. Alasannya, fa'in inna sayyi'ata fihi tughfaru wa innal hasanata fi ghairihi la tughfaru. Kejahatan yang dilakukan oleh orang Islam itu kalau dia minta ampun, bertaubat kepada Allah, itu sudah saya katakan tadi, maka dosanya akan diampuni Allah. Tapi kalau kebaikan, amal kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir, la tughfaru, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya nanti di akhirat tidak ada pahalanya, ya, karena pahala
dunia. Kalau ganjaran akhirat ini terkhusus hanya kepada orang-orang yang beriman. Maka disebutkan di dalam satu kitab bahwa orang kafir itu ada yang kata mereka berbuat baik, pahalanya dikasih Tuhan di dunia, paling lambat Tuhan kasih itu tatkala dia sakaratul maut. Sakaratul maut dia dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Itu adalah pahala orang kafir paling lambat ya. Imbahnya mati tidak ada sisa lagi. Jadi kalau Anda menyaksikan mereka yang sakarat sepertinya ringan dan mudah, jangan tertipu kita. Itu adalah balasan terakhir yang Allah kasih kepada dia. Nah, tatkala dia hidup. Ya kalau ilmu udah ada bisa tertipu. Ya. Berjalan ke Arab, mayoritas Muslim, akhlak orang Arab bejat katanya, penjahat-penjahat, boleh berubah langsung. Ada yang berubah akidah, orang jangan berubah akidah. Pelajari itu ajarannya, apa orangnya yang salah. Kalau ajaran agama Islam, saya yakin, kita yakin ajaran agama Islam ini benar dan mulia. Tapi kenapa maka akidah berubah? Karena jahil tadi. Pantas kalau ada ulama mengatakan al-jahlu narun lidinil mar'i yuhriqu. Kejahilan, kebodohan dalam masalah agama itu adalah api yang bisa membakar agama seseorang. Yuk, kalau mungkin gara-gara jahil hal ini membuat agama kita terbakar, sirami cepat. Wal ilmu ma'un lidil karna yunfiha. Ilmu adalah air yang memadamkan api jahilan itu. Tulang ke Arab Saudi, mayoritas Muslim kita di sana kan, apalagi ini bukan 100%. Boleh ke Indonesia berubah. Sekali pulang ke negeri orang banyak mayoritas Muslim sana, katanya akhlaknya lembut-lembut, yang biasa, yang perempuan pakai jilbab boleh lepas jilbab, ada yang lepas iman. Kenapa? Sekali lagi gara-gara kejahilan membuat full iman, lemah iman seseorang. Nauzubillah. Mantapkan dari sampai, jangan ragu-ragu lagi. Mantapkan belajar di majelis taklim, jangan ragu-ragu. Apapun caranya, apapun halangannya, ayo kita ramai-ramai hidupkan pesantren, hidupkan majelis taklim kita, agar jangan sampai iman kita ini lemah. Nauzubillah. Man berat ke bawah ini. Majelis taklim ini bisa Pak, setahun 2 tahun kurangnya 99% udah bisa. Ya, hanya setahun jalan itu masih nantikan berganti. Ada yang ampihan, bukan berganti tapi ampihan. Santren sebulan 2 bulan, apalagi hendak mendapati nahu, macam-macam tuh. Pano badan dengan katalan, bawa mulai kafe supaya Anda jangan tinggal di pesantren. Kenapa? Orang-orang yang di pesantren itu Allah yang menjaminnya lewat lisan Nabi kita. Dan perlu ragu-ragu lagi, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Tuhan baik, itu baiknya kata ulama ai kamilan auziman, kebaikan sempurna, kebaikan yang besar. Siapa dia yang dikehendaki Tuhan baik? Yufaqihu fiddin, dipahamkan Tuhan dia dalam masalah agama. Agama itu apa? Usuli wa furuhi, lengkap tauhid, fikih dan tasawuf. Ini yang bilang siapa? Nabi itu cakap tidak ada nafsu, tapi wahyu daripada Allah. Pasti kita benarkan, pasti kita meyakini kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan putus kita niat untuk ilmu niat, tapi ada waktunya untuk niat-niat panjang kalau mau. Andai pun aja datang menjemput kita, walaupun kita sedang bukan duduk di bangku madrasah, di bangku pesantren, tapi saya lihat malam Selasa, malam Ahad akan datang aku ngaji. Datang kematian. Idza ja'al mautu li talibil ilmi wa huwa ala hadhil halah maka wa huwa syahidun. Apabila mati kedatangan, apabila mati itu datang kepada penuntut ilmu, dia masih dalam keadaan niat menuntut ilmu, maka matinya orang penuntut ilmu itu
kada nyambat orangnya, kada nyambat kampungnya, tapi di daerah kita karena kumuli orang ya datang ya ulama tapi ujung-ujungnya cari duit. Apa yang diajarkan? Muridnya bilangkan wali gitu, padahal asli walanda. Kenapa saya tanya orang soalnya? Belajaran bapak-bapak, kada payah sembahyang lagi, kada payah sembahyang lagi, belajar agama tuh. Kalau belajar agama ilmunya benar, tanda ilmu manfaat, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambah gemar kita kepada akhirat, ilmu yang menambah semangat kita untuk beribadah, mengurangi gemar kita dengan dunia, mengurangi gemar kita dengan harta, mengurangi gemar kita dengan kedudukan, tapi menambah gemar dengan akhirat, menambah cinta dengan akhirat, itu namanya ilmu bermanfaat. Ini bertambah dalam ibadah. Ngapa gitu guru belajar kayak itu? Wah, itu kita yang sembahyang biasalah kalah serangga. Boleh nggak kami langsung kelas tinggi? Udah apa-apa katanya, asal gurunya jangan salah. Iya, Pak. Gurunya dari mana? Orang tua dan Bang, dari Banjar. Saya takut kampungnya di mana? Ini kampungnya. Alhamdulillah memang pas di situ kampungnya. Saya kira yang betul kampungnya di mana di Banjar. Saya telepon kawan sana bertahun, tahu orang. Itu katanya di sini dicari polisi gitu. Bawa duit pulang kampung aja, diwalikan orang ke daerah kita. Makanya kalau belajar itu ikut orang ramai ya, jangan berduaan, jangan ikut orang ramai. Kalau kita ngaji itu orang ramai, kalau benar enak orang lain ikut. Kalau salah orang ramai itu cepat disentuh orang, tidak berkembang biak kesalahan itu. Nih saya ceramah malam nih, umpamanya menyesatkan umat, apalagi dalam masalah kita. Mungkin kada sawat di jalan itu tangkap orang, bawa orang ke kantor polisi. Kenapa? Karena orang ramai. Tapi kalau datang ke rumah saya pada duaan, panjang di lampu, masuk dalam kalampu sadang selalu kada betapa senang pada duaan. Syaitan niup, nah bakaku, aku ini adalah utusan Allah. Kada payah lagi sembayangan kau sampai ke Bang, jangan malas hati menulis salim. Kada lawas kada antara maghrib ke isya. Ini kadang-kadang kalau belajar kadang-kadang kalau menghafal-hafal aku. Ada yang berdele-dele. Kebetulan ustaznya lama datangnya lama ustaz. Aku di rumah dia dengan anaknya. Kepada saya gue. Di rumah tuh lain ada TV, ada ini, ada makanan. Kita belajar serius nih aja 50% dapatnya itu sudah alhamdulillah. Apalagi nang sesambilan. Heran Pak, urusan menuntut ilmu sesambilan. Kalau mencari harta harus sesambilan, harus kumpul. Soal harta, soal dunia harus bantah, halal nggak bantai terus. Tapi kalau sudah soal agama, soal akhirat, aja ala kadarnya yang di rumah sana. Itu cakap orang boleh. Soal ibadah kada boleh dipaksa. Tapi kalau cari dunia dipaksa boleh, mana ada dunia. Kenapa katanya Nabi bilang, "Emal di dunia kakak isu abadan, wa mal li akhiratika ka'annaka tamutu abadan." Itu dijadikannya dalil cari dunia beriman. Padahal Nabi nyuruh emal di dunia ka'annaka ta'isu abadan, bekerja kau untuk cari dunia seolah-olah hidup selama-lamanya. Itu bukan disuruh beriman, disuruh santai. Kalau soal dunia seolah-olah kau hidup. Esoknya mungkin ada lagi kalau dunia. Yang disuruh ngebut akhirat seolah-olah kau besok pagi mati. Dan banyak buktinya orang pada soal pagi mati. Tapi karena salah paham, salah kayak prakteknya. Nabi nyuruh jadi iman. Bujuran Nabi nyuruh iman, awal salah paham. Seolah-olah hidup selama-lamanya itu santai aja, isok kada sawat isoknya. Seolah-olah hidup lawas, tapi akhirat seolah-olah besok pagi nanti. Banyak orang tidak sampai besok pun meninggal dunia. Ayo tuntut ilmu supaya iman kuat, supaya
supaya apa namanya terjaga perut kita daripada barang yang haram, tahu kita membedakan mana yang halal mana yang haram, dan kita dengan ilmu ini supaya kita jangan jadi orang sampai dibodoh-bodohi orang, apalagi dalam masalah agama. Zaman sekarang akhir zaman ini orang mudah betul kagum, tapi kagumnya kagum tidak karu-karuan, tidak berdasar apa-apa. Ya. Nah, melihat orang kayak ini kagum wali pedagang. Ya. Nah, inilah kemuliaan agama kita yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang Allah Tuhan kita, yang sudah kita ikrarkan Rabbi billahi rabban wa bil islami dinan, yang memperjalankan Nabi kita Muhammad SAW dengan kekuasaannya, dengan kudratnya. Dia berbicara di surah Al-Mi'raj, seorang yang beriman tidak pun sedikit ada keraguan di dalam hatinya. Wa huwa qadirun ala kulli syai', Allah Ta'ala berkuasa atas setiap sesuatu. Yang akan berjalan di surah Al-Mi'raj yang waktu hanya sesingkat waktu, lebih cepat daripada itu pun, dan kalau Allah yang berbuat, pasti orang beriman percaya dan mengimaninya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahu alazim. Ini yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya. Salam dan khilaf saya mohon maaf. Perasaan saya dari ceramah sangat jam dari awal dari nyaman. Sekalinya saja lebih mohon maaf. Nah, hari sudah hampir jam 11. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan. Sebelum saya mundur dari kursi yang mulia ini, mungkin penelitiannya ada menyambungi jemaah dengan